tumbuh serta diseminasi tentang budaya positif sama dari saya banggakan dan saya muliakan dan saya hormati. Terima kasih atas waktunya, sudah meluangkan waktunya. Pertama kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat dan kasih kita semua, terutama panjenengan. Jika Allah pada kesempatan pagi ini, maaf pada siang ini kita semua bisa kumpul, bisa mencatat satu dengan yang lainnya karena diseminasi budaya positif. Allah salam dan berdoa dan gimana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu, untuk selanjutnya di sini sebelumnya diizinkan ada beberapa hal yang kita sampaikan. Sebelumnya yang pertama pembukaan, yang kedua pembukaan tugas oleh kepala sekolah, yang ketiga titik, di mana inti ini nanti akan disampaikan penyampaian atau pemaparan atau penjelasan tentang budaya positif oleh 3 sektor. Kami mengambil proses kolaborasi tentang budaya positif. Untuk penyampaian yang pertama nanti kalau saya Muhammad Jalis, kemudian yang selanjutnya Mas Olivier SPD, dan selanjutnya yaitu Ibu SPD. Bapak Ibu, untuk menghemat waktu kita buka saja kegiatan koordinasi ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Semoga apa yang kita lakukan bisa bermanfaat agar mulai awal sampai selesai. Untuk selanjutnya, sambutan dari kepala sekolah kepada beliau. Tentang budaya positif di sekolah. Alhamdulillah, Jaris, Cina, ini tepat sekali. Mudah-mudahan hasilnya juga tidak tepat. Kemudian untuk masalah terkait dengan tema ini, saya harapkan tidak hanya teori, tapi dari tema atau topik itu bisa dikembangkan sesuai dengan budaya yang ada di sekolah ini, karena belum tentu budaya yang ada di sini dengan budaya di tempat pastinya ada perbedaan, walaupun memang ada yang sama. Jadi mudah-mudahan teman-teman semua ini bertiga, bayangin bertiga ini, dari hasil kegiatan ini bisa menjadikan sebuah peningkatan bagi sekolah ini, bisa dijadikan sebagai artinya menjadi narasumber. Tentunya dari hasil pelatihan ini saya harapkan ke depan, terutama ke depan bisa dijadikan sebagai kegiatan ilmu pengetahuan juga keterampilan yang tentunya membantu sekolah. Selanjutnya ke inti penyampaian atau pembahasan tentang budaya positif ini nanti langsung saja saya
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya dan tempatnya kegiatan kami di tapi saya yakin usulan saya adalah kalau setelah kita tahu apa itu CGP saya juga akan yang Bapak Ibu hubungannya dengan budaya positif di awal mohon maaf Bapak Ibu sedikit banyaknya sudah tahu, sudah paham tentang apa sih budaya positif. Apalagi kita memiliki sekolah yang bukan mana semua konsepnya itu hubungannya dengan budaya positif selalu digaungkan, selalu dimunculkan, selalu diutamakan. Bapak Ibu apa? Sebab memang sebenarnya budaya positif ini dari namanya saja positif, sudah kelihatan sekali. Positif itu sesuatu yang sifatnya baik. Apapun positif kalau hanya mengingatkan, hanya sharing saja kita Bapak Ibu. Tidak ada maksud saya untuk menasehati atau menggurui Bapak Ibu semua. Pengertian tentang budaya positif. Budaya positif adalah sebuah nilai, yaitu norma, sikap dan perilaku yang diterapkan dalam suatu lingkungan, baik di tempat kerja, sekolah, komunitas, atau keluarga yang mendorong kesejahteraan, produktivitas, dan hubungan. Dari pengertiannya saja Bapak Ibu sudah jelas sekali disana semuanya mengarah ke hal yang sifatnya positif, baik, sehingga kalau kita simpulkan budaya itu sama saja dengan kebiasaan. Kebiasaan adalah sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan konsisten, itu kebiasaan. Kemudian positif, baik atau positif, sehingga kebiasaan yang positif yang kita lakukan. Next, nah kemudian mohon maaf Bapak Ibu sebelum ke pertanyaan selanjutnya, di sini saya ada dua pertanyaan, apa saja pertanyaan tematik. Apakah Bapak Ibu sudah melaksanakan budaya positif di lingkungan kerja Anda? Kalau tidak sampai kita sudah dua tahun, saya mengerti jawabannya sudah. Makanya saya mohon mendahului sudah. Bukannya memaksa, tapi apa salahnya kalau kita betul-betul melaksanakan jawaban yang saya lakukan adalah walaupun mungkin dan Bapak Ibu ada yang belum melaksanakan. Kemudian budaya positif seperti apa yang Bapak Ibu laksanakan? Ada yang tadi kalau mau sudah coba kami salah satunya misalkan budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita, salaman pada waktu pagi itu kita nyata apa bohong Bapak Ibu, sangat nyata sekali dan itu dicontohi oleh pimpinan kita langsung dari kepala sekolah. Kepala sekolah bukan hanya ngomong doang, tetapi beliau betul-betul melaksanakannya dengan sepenuh hati. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau terpaksa berhubung ini adalah budaya yang baik, budaya positif, maka mau tidak mau kita mengikuti konsep. Saya juga apa? Tapi karena melihat kepala sekolahnya juga seperti itu, mau gimana lagi? Ya, itu seperti itu Bapak Ibu. Tentunya kalau kita konsisten dengan apa yang kita lakukan. Ada yang lain di sekolah kita apalagi? Jadi mau komen. Senyum, salam, sapa.
yang pastinya mudah-mudahan ini terjalin untuk siswa ya, umumnya untuk kita semua keluarga kepala keluarga sekolah. Ada yang tadi mau menambah buku budaya positif yang ada di sekolah kita apa? Selain salaman pagi, siswa menyambut, kemudian senyum, salam sapa 3S, dan lain. Budaya positif terima kasih Pak Adi. Soal dulu beberapa bagus sekali ini hubungannya dengan psikologi anak dengan individu. Kan Bapak Ibu, intinya saya percaya bahwa memang nyatanya di sekolah kita di SMP Negeri Pulau ini sudah ada beberapa budaya positif yang sudah kita laksanakan dan itu sifatnya insya Allah konsisten. Apalagi yang tadi yang menyambut siswa pada waktu pagi. Nah kemudian apa sih pentingnya menerapkan budaya positif untuk kita? Pentingnya yang pertama meningkatkan kesejahteraan emosional dan mental. Maksudnya apa? Ini kalau lihat kalimatnya kayaknya menuju ke loyalitas. Kemudian menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman sudah satu lagi loh. Ketika budaya positif ada di lingkungan sekolah kita, sudah saya pastikan lingkungan akan aman dan nyaman. Nah, kemudian kita ada sisi positif dan nilai-nilai kebaikan di universal. Nah, apa sih yang namanya disiplin positif? Ini sudah jelas tadi, disiplin dan positif. Disiplin positif adalah pendekatan dalam pengelolaan perilaku yang bertujuan untuk mengajarkan dan membuat perilaku yang baik dengan cara yang sistematis, dominan dan konsisten tanpa menggunakan hukuman baik fisik maupun non fisik. Di situ saya sadari konsisten hukuman fisik maupun non fisik. Yang pertama, disiplin positif ini harus konsisten. Kemudian tidak boleh ada hukuman yang sifatnya fisik maupun non fisik. Misalnya kalau dilaksanakan maka akan tercipta suatu hukuman yang aman dan kemudian tujuan. Apa sih tujuannya? Nah, tujuannya adalah tujuan dari cara disiplin positif ini adalah agar bentuk manusia memiliki karakter yang baik di satu jujur peduli dan bersatu. Ini sudah jelas. Kalau misalkan kita melaksanakan ini, maka hasilnya pasti akan. Kemudian untuk di wilayah sekolah ini dampaknya ini untuk siswa dan karyawan. Jadi bukan hanya untuk siswa, jadi untuk semuanya warga sekolah. Nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal, bersifat kawasan, keluarga, agama maupun kekuatan bangsa. Ini nah, nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap siswa kita kenal dengan profil pelajaran karena nyambung dengan guru itu dalamnya adalah profil pelajaran. Maka jadi kita sudah paham dan mengetahui profil itu. Yang pertama untuk berkenan para pelajaran kita, kemudian yang kedua misalkan siswa yang mandiri, kemudian bisa mengenal kritis, berkepentingan global, berkompetisi dan koordinasi. Ini kalau misalkan kita menerapkan ini, kalau siswa kita akan menjadi sosok yang diinginkan oleh siswa.
Nah, sebelum mengakhiri kegiatan ini, untuk saya ada pertanyaan. Apakah kita bisa mewujudkan budaya positif sesuai dengan yang kita harapkan? Sekali lagi jawaban saya bisa. Bisa. Dengan catatan satu, konsisten. Melaksanakannya dengan konsisten. Konsisten itu berarti apa ya? Selalu tidak ada tendensi apapun, misalkan pengennya kepala sekolah, tidak ada kepala sekolah, ada kepala sekolah, kalau siapapun tidak ingin dipuji oleh siapapun, kita tetap konsisten. Kemudian untuk yang kedua, semua pihak yang ada di sekolah, mulai kepala sekolah sampai menjaga sekolah ini saling mendukung, atau misalnya adalah kompak. Insya Allah dengan dua poin ini konsisten dan saling mendukung atau kompak di dalam suatu lembaga itu, kita semua bisa mewujudkan budaya positif ini dengan baik sehingga hasilnya untuk lingkungan atau sekolah aman dan mungkin bisa saja Bapak Ibu dan bisa saya sampaikan hubungannya dengan budaya positif. Semoga apa yang saya sampaikan betul-betul bisa bermanfaat, dan yang paling penting memang dari sekolah-sekolah di sekolah sekolah minggu yang mungkin tugas kami menciptakan suatu budaya positif yang tadi. Insya Allah kami akan memikirkan budaya positif apapun dan lainnya supaya sekolah kita tampak banyak menjadi positifnya selain tadi yang diberikan oleh teman-teman. Sekian, mohon maaf, terima kasih atas waktu dan kesabarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak Ibu, untuk selanjutnya pemaparan tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh DP yaitu Mas Solihin Expo. Kepadanya untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada saya, Pak Jani, jadi mendapatkan destinasi kami ini, yaitu dan dilanjutkan dengan saya juga akan memaparkan tentang budaya positif, tapi temanya adalah perubahan dasar manusia, perilaku dan keyakinan. Yang pertama, dengan hormat kepada orang tua, lalu lagi bapak guru yang hadir pada kesempatan ini, terima kasih telah bisa hadir dan bisa menyimak destinasi kami tentang budaya positif. Mungkin lanjut Pak. Yang pertama, perkenalkan saya Solihin, calon guru penggerak angkatan 10 SMP Negeri 2 Salem, berbarengan dengan Bapak Jahit dan Ibu Kristina. Kami berkolaborasi dalam diseminasi budaya positif. Yang dibawakan yang pertama adalah saya kebutuhan dasar manusia, komunikasi perilaku dan kegiatan. Yang pertama, kebutuhan dasar manusia itu dari pengertiannya bahwa segala sesuatu yang kita lakukan berdasarkan apa yang kita inginkan. Kita melakukan apa ternyata kita ingin mendapatkan
sesuatu. Ya. Terus seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu. Kita bertindak berarti ada tujuannya. Terus dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu pengertian dari kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada 5 dari kebutuhan dasar manusia. Monggo Bapak bisa menemukan Pak. Mungkin yang lain, Ibu. Terima kasih. Dalam budaya positif, yaitu kita berprinsip dari 5 kebutuhan dasar manusia yang perlu dipelajari. Yang pertama, ternyata kebutuhan dasar manusia itu kita perlu bertahan hidup. Yang kedua, kita perlu kasih sayang dan rasa cinta. Yang ketiga, penguasaan. Yang keempat, kebebasan. Dan yang kelima, kesenangan. Bertahan hidup berarti memerlukan apa kira-kira? Anak apa? Di situ ada gambarnya rumah. Ya. Berarti semua murid atau kita perlu kebutuhan hidup itu pokok. Terus yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Itu ada gambarnya. Anak kasih air sepeda, ada unsur. Terus kasih sayang. Jadi jangan memarahin, gak bisa naik sepeda tapi dimarahin. Itu jadi semua murid kita semua perlu kasih sayang dan rasa terima. Itu bukan budaya positif. Terus penguasaan, murid membutuhkan penguasaan karena kita tahu depan itu murid ingin menguasai apa, tapi kita sebagai dulu belum bisa mengamati. Ternyata murid itu mau menguasai apa? Mau menguasai kelasnya, mau menguasai temannya, itu juga bisa jadi. Atau mau menguasai ilmu pengetahuan. Itu berarti ada sukses dan bahagia. Murid itu sukses dan bahagia. Kita perlu. Terus kebebasan. Murid perlukan kebebasan. Itu gambarnya tidak dirobol. Baik secara fisik ataupun secara mental, psikis. Jadi jangan kekang. Jangan kekang. Apalagi guru jangan kekang, bebas. Terus kesenangan. Murid perlu kesenangan. Pada main bola, main bola di depan halaman juga kesenangan. Kita kata sering bola. Itu kita diperlukan pengertian memahami kebutuhan dasar manusia baik terhadap ya, konsep 5 kebutuhan dasar manusia tadi telah diterangkan itu menurut Dr. William James dalam prinsip teori. Satu, kebutuhan hidup seperti kesehatan, rumah, dan kebutuhan untuk murid butuh nggak kebutuhan teori? Ya mungkin belum, karena ini kita butuh. Oke, terima kasih dengan luar biasa. Makan itu kebutuhan biologis. Jangan jauh, jangan jauh.
kelima, kasih sayang dan rasa terima. Seperti kebutuhan akan hubungan koneksi sosial, kebutuhan sendiri dan kebutuhan saya, kebutuhan menjadi bagian dari suatu kelompok dan keinginan tetap berhubung dengan orang. Sebenarnya itu tetap membutuhkan koneksi sosial. Mungkin kalau ada mobil dan jalan-jalan yang membutuhkan koneksi yang sosial. Terus yang ketiga, kebutuhan pengakuan atau kemampuan seperti keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian sukses diakui dan dihormati. Murid-murid kita juga perlu kebutuhan pengakuan yang dihormati ternyata. Terus nomor 4, kebutuhan akan pilihan atau kebebasan, jangan dipaksa, yaitu kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Dan yang kelima, kebutuhan untuk merasa tenang, yaitu kebutuhan untuk mencari kesenangan, bermain dan tertawa jangan dilakukan. Lanjut, tadi 5 dasar kebutuhan manusia. Sekarang dengan motivasi perilaku manusia atau mungkin perilaku. Apa itu motivasi? Kekuatan internal dan eksternal yang mendorong seseorang untuk bisa mencapai tujuan atau memenuhi kebutuhan dan keinginan. Biasanya motivasi itu tumbuh dari dalam dan luar. Jadi tumbuh dari dalam dan luar. Ketika melihat ada apa yang bagus, berarti melihat dari luar kita diingini. Kalau dari dalam, benak-benak dari hati, saya itu ada. Terus bahkan ini ada 3 ya. Selanjutnya berarti ada 3 motivasi perilaku menurut dia, menurut ahli. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyaman atau hukuman. Motivasi itu supaya tidak dihukum. Supaya tidak dihukum, maka saya harus diri karena tadi anti. Terus yang kedua, untuk mendapatkan imbalan. Kan ada iming-iming atau hadiah, dia seperti mati. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri dengan nilai mereka percayai. Jadi cara mau dihargai, ini saya itu juga timbul motivasi. Selanjutnya hukuman. Apa itu hukuman? Ada motivasi, ada hukuman. Hukuman suatu bentuk tindakan atau sanksi yang diberikan pada diri yang telah melakukan pelanggaran terhadap aturan tertentu. Hukuman mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif terhadap murid, berarti jangan menghukum. Nanti ada solusinya. Nanti ada di materi hukum. Nah, di restitusi. Konsekuensi adalah hasil atau dampak yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan, keputusan atau kejadian konsekuensi mencoba mengontrol anak dengan kekuatan positif. Ya, ketika anak melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya. Ya, itu apakah dengan kekerasan, apakah dengan hukuman, apakah dengan positif. Nanti posisi kontrol gurunya. Terus penghargaan Alkifon ya, mengumpulkan bahwa penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghasilkan potensi untuk pembelajaran dunia. Menurut Kohn, kita akan memberikan penghargaan yang nilainya sama dengan menghukum seseorang. Jadi penghargaan hukuman atau penghargaan itu sebenarnya sama juga dalam hukuman.
penghargaan yang sama dengan menghubungi seseorang. Yang pertama penghargaan pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Jadi penghargaan jangka pendek dan jangka panjang itu berarti ada apa? Ada konsekuensi atau konsekuensi, berarti ada akibatnya di jangka pendek dan di jangka panjang. Kalau memberikan penghargaan, memberikan reward atau hukuman gitu ya. Di jangka pendek dan jangka panjang itu berpengaruh terhadap murid. Terus penghargaan tidak efektif. Tidak efektifnya mungkin murid, tapi murid itu selalu mengharapkan. Kalau tidak ada penghargaan berarti tidak melakukan. Terus penghargaan merusak hubungan. Kalau salah satu penghargaan yang satunya tidak, itu merusak. Jadi tadi penghargaan sama dengan hukuman. Penghargaan mengurangi ketepatan. Jadi kalau ada masuk ke tujuh, ketika ada tujuh masuk, ternyata dia tidak masuk. Jadi itu berarti penghargaan mengurangi ketepatan. Kalau ada penghargaan, kalau ada tujuh masuk. Kalau ada penghargaan, itu. Terus penghargaan menurunkan kualitas. Kalau selalu dihargai, kalau tidak dihargai, dia tidak akan berkualitas. Kalau dihargai, jadi itu pengaruhnya. Terus penghargaan mematikan kreativitas. Karena penghargaan berarti menurut Tuhan ini, karena penghargaan berarti selalu ini dihargai. Jadi dia akan mati ketika kreativitasnya akan mati ketika tidak dapat penghargaan. Jadi selalu harus penghargaan. Terus penghargaan hukum. Jadi fungsi penghargaan juga bisa sama dengan hukum. Terus penghargaan motivasi dari dalam itu. Ya, yang diharapkan guru itu menyelesaikannya dengan restitusi. Ini nanti ada di materi itu. Restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan arah yang lebih luas. Kembali permasalahannya seperti memvalidasi, terus menanyakan keyakinannya. Terus lanjut restitusi ciri-ciri yang berkaitan dengan program disiplin lainnya. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kesalahan yang dulu, baru diselesaikan dengan solusi. Yang namanya restitusi. Restitusi memperbaiki hubungan. Jadi dengan restitusi itu dalam keadaan aman, tidak ada sedikit, tidak ada benar. Jadi kita berbagi permasalahan dan penyelesaiannya. Itu restitusi. Restitusi adalah tawaran bukan paksaan. Tawaran tidak memaksa. Contoh anak datang ke lambat, jadi tidak dipaksakan, kita menawarkan gimana caranya supaya datang ke lambat, itu dicari solusinya. Itu restitusi. Terus restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Restitusi itu bukan mencari masalah-masalah yang lain, tapi mencari melihat masalah kita yang dilakukan kita, yang telah dilakukan kita, apa yang telah dilakukan kita pasti untuk memperbaikinya. Terus restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Jadi restitusi kebutuhan kita apa? Tadi untuk lambat itu kebutuhan kita adalah harus pagi. Kebutuhan kita harus selesai, berarti harus tidur awal. Kita restitusi diri adalah cara yang paling baik. Jadi restitusi diri melihat kepada kita adalah cara yang paling baik. Restitusi
Jadi fokus pada karakter bukan tindakan. Jadi fokus pada karakter atau kelakuan kita. Terus restitusi menguatkan diri, menguatkan kita. Restitusi. Terus restitusi fokus pada solusi, bukan mencari kesalahan yang lain, tapi solusi untuk memecahkan permasalahan. Restitusi mengembalikan diri yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi meminta maaf, terus mengganti, ya, itu adalah contoh-contoh dari restitusi. Next. Oke, mungkin terima kasih. Saya paparkan itu bagian dari budaya positif. Sekian dulu, nanti lanjut dengan guru pimpinan. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Dari saya mohon maaf barangkali ada kesalahan dari saya. Nanti kalau ada ilmu saya ikutin ilmunya dari sekarang. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya mohon izin untuk memaparkan materi budaya positif. Jadi berdirinya saya di sini ini bukan berarti saya mau menggurui Bapak dan Ibu, tapi saya mau berbagi tentang budaya positif yang telah saya pelajari dalam pendidikan guru keterampilan ekonomi. Di sini saya akan melanjutkan memaparkan materi budaya positif, yaitu tentang posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Saya mulai dari posisi kontrol guru. Nah, sebelumnya Bapak dan Ibu, saya yakin pernah mendengar tentang posisi kontrol guru. Nah, ada berapa macam posisi kontrol guru itu? Ada 5. Yang pertama, Ya betul, ada 5 macam posisi kontrol guru. Yang pertama, kontrol guru hukum. Posisi kontrol guru yang pertama adalah penghukum. Yang kedua, kedua adalah kontrol guru membuat rasa bersalah. Yang ketiga, mungkin Bu Anis, posisi kontrol guru yang ketiga yaitu guru sebagai guru sebagai posisi yang keempat, Leli. Ya, guru sebagai yang kelima,
sekali ya, Bapak Ibu ternyata sudah tidak asing lagi dengan posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru ini dikembangkan oleh seorang ahli yang bernama Dian Dosen. Posisi kontrol guru ini merupakan proses perjalanan seorang guru untuk mengenali dirinya sendiri. Menurut Dian Dosen, ada 5 posisi kontrol guru. Ini sudah disebutkan oleh Bapak dan Ibu. Yang pertama adalah posisi penghukum. Yang kedua, posisi pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, posisi teman. Yang keempat, posisi pemantau. Yang kelima, posisi manajer. Nah, kita akan memaparkan satu persatu dari kelima posisi kontrol guru tersebut. Yang pertama, posisi penghukum. Seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum pasti akan menggunakan hukuman yang berupa hukuman fisik maupun hukuman verbal. Hukuman fisik sudah pasti Bapak Ibu mengetahuinya ya, misalnya dengan menjewer siswa, berbuat kasar terhadap siswa dengan cara fisik. Kemudian verbal dengan berkata kasar terhadap siswa. Posisi penghukum ini ternyata dampaknya tidak baik untuk siswa, mengandung dampak yang sangat negatif. Di antaranya adalah murid akan menjadi pendendam. Jadi suatu saat ketika sudah lulus dari SMP, murid itu akan selalu ingat terus, oh guru ini dulu pada waktu saya belajar di SMP pernah menghukum saya, entah dengan cara fisik ataupun dengan verbal. Di situ akan timbul sifat pendendam. Kemudian murid tidak akan menyukai guru, dan murid juga tidak akan menyukai mata pelajaran yang kita mampu. Dampak negatif dari posisi penghukum. Nah, biasanya seorang guru yang menempatkan dirinya sebagai posisi penghukum itu di dalam menghukum siswa akan berkata, misalnya, patuhi aturan saya, atau awas, kamu selalu saja salah, selalu mati, selalu yang terakhir. Seperti ini senantiasa percaya hanya ada satu cara agar pembelajaran bisa berhasil, yaitu hanya cara dia sendiri sebagai posisi penghukum. Nah, Bapak Ibu menempatkan diri sebagai posisi penghukum. Hanya mungkin siswa tidak mendapatkan donasi. Maka saya memberikan kasih yaitu memberikan tugas kami adalah soal yang lebih berat dari yang yaitu wajib saya tanyakan kami saya di waktu yang sudah saya tentukan dan tentukan pada tersebut jika kamu menginginkan saya bekerjaan lagi maka kamu akan mendapatkan sanksi yang lebih berat dari dulu. Terima kasih Tuan Sri, luar biasa ya. Beliau sudah pernah menempatkan posisi
posisinya sebagai penghukum, ya, dengan memberikan hukuman pada siswa, memberikan soal yang sangat sulit sekali karena tidak mengerjakan tugas. Ya. Kemudian yang kedua, posisi membuat rasa bersalah. Pada posisi ini biasanya guru akan bersuara lebih lembut. Membuat rasa bersalah akan menggunakan keheningan yang membuat orang lain merasa tidak nyaman, merasa bersalah atau rendah diri. Kata-kata yang keluar dengan lembut, misalnya seorang guru akan berkata, "Ibu sangat kecewa sekali dengan kamu. Berapa kali Bapak harus memberitahu kamu, ya? Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu berbuat begini?" Oh, misalnya yang lain, "Bagaimana kalau kamu tidak melaksanakan ini? Nanti ibu yang ditegur oleh bapak kepala sekolah." Ya, seperti itu. Nah, di posisi ini murid akan memiliki penilaian diri yang buruk tentang diri mereka. Murid merasa tidak berharga dan telah mengecewakan orang-orang yang disayanginya. Itu posisi membuat rasa bersalah. Kemudian posisi yang ketiga adalah sebagai teman. Pada posisi ini, guru pada posisi ini tidak akan menyakiti murid, namun akan tetap berupaya mengontrol murid. Guru di posisi teman menggunakan hubungan baik dan humor untuk mempengaruhi seseorang. Biasanya guru pada posisi ini akan berkata, "Ayo bercerita demi Bapak, ya. Ayo ingat tidak bantuan Bapak selama ini. Ya sudah, hari ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bercerita." Jadi di sini pada posisi teman, seorang guru itu terhadap siswa memperlakukan seperti teman. Tetapi walaupun begitu, ternyata posisi teman ini ada dampak negatifnya. Hal negatif dari posisi teman adalah bila suatu saat guru tersebut tidak membantu, maka murid akan kecewa dan berkata, "Saya pikir Bapak itu teman saya." Murid merasa dikecewakan dan tidak mau lagi berusaha. Hal lain yang mungkin timbul adalah murid hanya akan bertindak untuk guru tertentu saja dan tidak untuk guru yang lain. Murid akan tergantung pada guru tersebut. Jadi karena guru ini sudah memposisikan siswa itu sebagai temannya, dia itu hanya akan percaya pada guru tersebut saja. Dia akan menimbulkan ketergantungan. Kemudian yang keempat, posisi pemantau. Memantau ini berarti adalah mengawasi. Pada saat kita mengawasi, kita bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang kita awasi. Posisi pemantau berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau. Nah, biasanya pertanyaan yang disampaikan oleh seorang guru sebagai posisi pemantau adalah, "Peraturannya apa? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensinya apa?" Seorang pemantau ini sangat mengandalkan
kebajikan yang dituju. Murid tidak sepenuhnya mandiri. Itu posisi pemantau. Kemudian yang kelima, posisi manajer. Manajer ini adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Seorang manajer biasanya akan berkata, apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Jika kamu memperbaiki ini, hal ini menunjukkan apa dalam dirimu? Kemudian, apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Pada posisi ini, dampaknya sangat positif sekali, yaitu murid bisa mandiri, percaya diri, dan dapat menyelesaikan masalahnya. Jadi dari kelima posisi kontrol tersebut, yang paling disarankan adalah posisi manajer. Jadi kita semua itu disarankan sebagai seorang guru untuk bisa menjadi posisi manajer. Ada dari bapak dan ibu yang sudah bisa menerapkan posisi manajer? Amri mungkin? Ada yang tahu? Saya tahu saya. Oke, manajer ya. Guru berbuat bersama dengan murid. Intinya mungkin semuanya profil guru ini sudah luar biasa. Tapi dari situ ada yang namanya jadi kalau betul-betul kita sudah memposisi sebagai manajer, tapi itu mungkin ada manajer yang mungkin jawabannya kalau bukan jawabannya mungkin ditambah kalau ibu yang lain. Ya, terima kasih Bapak Amri, luar biasa ya. Jadi semua guru di sini sebenarnya sudah menerapkan posisinya sebagai posisi manajer. Selanjutnya adalah segitiga restitusi. Apa sih sebenarnya yang dinamakan dengan segitiga restitusi? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Maka dengan segitiga restitusi. Pada segitiga restitusi ini ada 3 langkah yang harus diterapkan. Di antaranya yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Untuk langkah pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ini merupakan bagian dasar dari segitiga restitusi yang bertujuan untuk mengubah identitas anak dari orang yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses. Jadi di sini guru akan mengarahkan siswa untuk menyebutkan apa saja sih hal-hal yang membuat anak tersebut melakukan perbuatan tersebut. Kita harus meyakinkan anak dengan cara mengatakan kalimat-kalimat misalnya sebagai berikut. Berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada
benar. Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti ini. Kita bisa menyelesaikan ini. Bapak atau Ibu tidak mencari siapa yang salah, tapi Bapak atau Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Apakah kamu sedang menjadi teman yang baik buat dirimu sendiri? Biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan dalam menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Setiap tindakan kita dilakukan dengan suatu tujuan, yaitu memenuhi kebutuhan dasar. Kalau kita memahami kebutuhan dasar apa yang mendasari sebuah tindakan, kita akan bisa menemukan cara-cara paling efektif untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Ini pada langkah kedua. Nah, biasanya kalimat-kalimat yang diungkapkan oleh guru dalam validasi tindakan yang salah adalah, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari dia. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Kemudian yang selanjutnya, langkah ketiga dari tiga diskusi adalah menanyakan keyakinan. Teori kontrol menyatakan bahwa kita pada dasarnya termotivasi secara internal. Ketika identitas sukses telah tercapai pada langkah yang pertama tadi, dan tingkah laku yang salah telah divalidasi pada langkah yang kedua, maka anak akan siap untuk dihubungkan dengan nilai-nilai yang dia percaya dan berpindah menjadi orang yang dia inginkan. Pertanyaan-pertanyaan yang dapat diungkapkan oleh guru pada langkah ini adalah, apa yang kita percaya sebagai kelas? Apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Apa bayangan kita tentang ras yang ideal? Kamu mau jadi orang yang seperti apa? Nah, ini Bapak Ibu, ada contoh penerapan segitiga diskusi kasus menangani siswa terlambat masuk sekolah dengan menempatkan posisi kita sebagai posisi manajer. Bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti.
Kita Maksudnya dengan Pancasila, kita buat terus apa lagi? Pasangan ya. Pasangannya sebelum tersebut ya, biar nanti Rizky bisa melaksanakan sholat subuh dengan tepat waktu. saatnya Jadi sudah tahu apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilakukan? pandangan ke depan. Baik, berarti mulai hari ini Rizky mau melakukan perubahan itu ya. Rizky mau menjadi asisten, Rizky datang tepat waktu. Rizky bisa ya yang mengerjakan apa yang akan dilakukan Kita belajar Pancasila, bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Materi yang berikutnya adalah keyakinan kelas. Apa sih sebenarnya keyakinan kelas itu, Bapak Ibu? Keyakinan kelas adalah pernyataan yang berisi nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama oleh guru dan murid untuk menjadi pedoman dalam bersikap dan berperilaku di kelas. Pada keyakinan kelas ini, Bapak Ibu harus mengandung nilai-nilai kebajikan yang nantinya nilai kebajikan tersebut bisa diterapkan oleh anak di dalam kehidupan sehari-hari sehingga anak tersebut bisa memiliki karakter yang lebih baik lagi. Ini contoh keyakinan kelas 9A SMP Negeri 2 Salem. Yang pertama, masuk kelas dengan tepat waktu. Dari kebajikannya berarti disiplin. Yang kedua, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Dari kebajikannya berarti religius, iman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, menjaga kebersihan kelas dan lingkungannya. Jadi berarti mengajak anak untuk selalu menjaga kebersihan di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat, selalu berbicara dengan sopan terhadap guru dan teman. Yang kelima, saling menghargai dan menghormati terhadap sesama. Yang keenam, jujur dalam bertindak. Yang ketujuh, mengikuti kegiatan belajar mengajar dengan tertib dan sungguh-sungguh. Jadi itulah materi budaya positif yang bisa saya paparkan dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf barangkali dalam pemaparannya kurang jelas dan kurang sempurna. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih atas partisipasi dari Bapak dan Ibu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia bersatu. Demikian designasi calon guru gerak guru dari kami bertiga, saya Solihin, yang kedua Bapak Muhammad Jain dan ketiga Ibu Rudina SPD. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengikuti designasi ini.
acara selanjutnya yaitu menutup. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan hafalan bersama-sama. Terima kasih. Mohon maaf sebelumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar Pancasila. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Sama saja dengan kesepakatan kelas, kesepakatan bersama. Bangun dan bukalah matamu. Saatnya meraih Ini yang kelas 2 yang pada dan pandangan ke depan. Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti. Tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri. Era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila. Ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan. Berpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri. Jadilah generasi emas, cerdas. Ingat